Kalau lo punya banyak target, tapi pengen tetap zen, lo mesti banget baca buku The Buddha and the Beres. Kalau lo belum sempet, nggak masalah. Di video ini, gue akan jelasin tentang 9 tips yang gue dapet dari buku ini untuk bikin hidup lo itu balance antara ambition dan fulfillment. Buku ini ditulis oleh Vishen Lakhiani. Dia itu adalah founder dari Mindvalley, sebuah education technology company yang sangat gue kagumi. Buku ini mengulas tentang dua buah fenomena, di mana ada satu sisi tentang seorang Buddha, yang dimana cenderung menjadi zen dan damai, sedangkan ada badass, yang cenderung menjadi seorang changemaker, rebel, dan ingin membuat perubahan di sekitarnya. Buku ini menarik buat gue, karena pada saat ini, seakan-akan kita itu harus memilih apakah kita mau jadi orang yang zen tapi nggak ngapa-ngapain, atau jadi orang yang ambi tapi hidupnya tidak damai. Di buku ini gue belajar tentang gimana sih cara membalance-nya. Gue akan bagi 9 tips dari buku ini ke dalam 3 part. Part yang pertama adalah becoming magnetic. Tips yang pertama adalah memahami soul print kita. Soul print adalah sebuah jejak yang kita tinggalkan di dunia ini ketika kita masih kecil. Sadar nggak sadar, ketika kita melihat masa lalu kita ke belakang, udah banyak banget hal-hal yang kita alami. Maka dari itu, di buku ini kita disarankan untuk melakukan origin story exercise, di mana kita nge-map hidup kita sejak kita lahir sampai sekarang. Kita lihat momen-momen yang mendefinisikan hidup kita. Biasanya sih, momen yang memberikan kita emosi yang sangat positif atau sangat negatif. Karena dari situ, kita jadi dapat clue mengenai apa sih hal yang memang bermakna buat hidup kita. Ketika gue kecil, gue pernah mengalami bullying. Itu yang menjadikan gue agak susah untuk percaya sama orang, sehingga gue memiliki certain level of skepticism. Pelan-pelan, gue mencoba untuk tidak menggunakan itu sebagai alasan untuk dingin sama orang lain, biarpun gue sendiri masih berproses di dalamnya. Tapi dari situ juga, gue jadi mendapat sebuah value yang sangat berharga, yaitu independence. Karena ketika dulu gue dibully, gue jadi memaksakan diri gue untuk tidak bergantung sama orang lain. Sehingga sekarang, ketika gue itu ingin membangun habit, gue nggak perlu bergantung sama orang lain. Jadi biarpun momen yang terjadi dalam hidup lo itu momen yang nggak enak, bisa jadi itu malah menyadarkan lo terhadap sebuah value yang perlu lo aware. Tips yang kedua adalah untuk attract your allies. Allies adalah orang-orang yang sepemikiran sama kita, yang akan menemani kita berjalan ke arah visi atau misi yang kita ingin capai. Untuk mengattract orang-orang tersebut, penting banget untuk kita mengkomunikasikan value kita secara berkala. Di buku ini, Vishen penulisnya nge-share tentang manifesto yang dia tulis ketika dia itu ingin nge-pitch bahwa Mindvalley, company yang dia bangun itu, kedepannya menjadi seperti apa sih? Gue nggak tahu apa yang lo rasain, tapi ketika gue baca ini, gue rasanya merinding, dan gue rasanya ketarik banget untuk menjadi part of this movement. Itulah the power of communicating apa sih value atau visi kita kepada orang lain. Gue personally belum pernah melakukan ini, dan mungkin gue akan melakukannya sometime in the future. Tapi paling simpel adalah gimana sih kita itu bisa pelan-pelan mengkomunikasikan apa yang kita percayai di dalam interaksi kita sehari-hari. Gue akan bahas lebih jauh di tips yang selanjutnya. Part yang kedua adalah finding your power. Karena untuk membuat perubahan tetapi tetap zen, kita membutuhkan tenaga-tenaga yang kita nggak selalu dapat hanya dari diri kita sendiri. Tips yang pertama adalah membangun koneksi yang meaningful. Sadar nggak sadar, ketika kita bekerja, kita itu akan spend kurang lebih sepertiga dari hari kita bareng teman-teman kantor. Di awal karir, gue membuat kesalahan untuk nge-treat bahwa tujuan gue kerja ya kerja aja. Padahal, riset dari Gallup menunjukkan bahwa ketika seorang karyawan itu memiliki best friend di tempat kerja, dia itu 7 kali lebih engage daripada mereka yang tidak memiliki best friend di tempat kerja. Dan ketika kita engage, sebenarnya bukan cuma company yang happy karena kita lebih produktif, tapi kitanya juga yang happy. Karena kita merasa kita belong dan merasa ini tuh seperti rasanya di rumah sendiri. Untuk kita membangun koneksi, kita bisa mulai dengan share hal-hal di luar pekerjaan dengan tujuan untuk mencari kesamaan dan membangun koneksi yang lebih dalam. Tips simpelnya adalah, ketika misalnya lo ditanya, how are you?
jangan cuma jawab good, tapi bisa share mengenai apa sih satu hal yang lo lakukan di weekend kemarin. Akan lebih bagus lagi kalau yang lo share adalah hal yang sangat berkaitan dengan value lo. Contohnya, lo bisa aja sih share bahwa weekend kemarin lo pergi ke mall. Tapi lo juga bisa share bahwa di weekend kemarin, lo pergi ke mall sama nenek lo, dan itu pertama kalinya lo mengajak nenek lo pergi ke mall setelah masa pandemi. Dengan mengeluarkan statement itu aja, orang akan langsung lebih bisa menebak bahwa, wah, kelihatannya lo itu cukup family oriented. Dan itulah yang membuka ruang untuk kita itu bisa membangun koneksi yang lebih dalam dari hanya sekedar koneksi teman kerja. Tips yang keempat, dan ini adalah favorit gue, adalah becoming unfuckwithable. Agak kasar ya bahasanya, tapi gue suka banget. Unfuckwithable artinya adalah ketika kita merasa damai dengan diri kita sendiri, dan apapun yang orang lain lakukan, itu tidak berdampak negatif terhadap kita. Gue personally masih struggle dalam hal ini, karena masih seringkali gue ke-trigger dengan omongan orang atau perbuatan orang yang tidak sejalan dengan apa yang gue harapkan. Dari buku ini gue belajar bahwa untuk menjadi semakin unfuckwithable, dimulai dengan kita itu menyadari bahwa diri kita itu cukup. Maksudnya, seringkali yang bikin kita ke-trigger karena ada sebuah kekurangan di dalam diri kita yang belum bisa kita terima, dan interaksi yang kita lakukan bersama orang lain itu membangkitkan kenangan kita terhadap hal yang belum kita terima itu. Contohnya, ada satu momen di karir gue di mana gue baperan banget kalau gue dikasih feedback tentang pekerjaan. Awalnya gue ngerasa itu hal yang wajar, tapi setelah gue pikir-pikir, ini terjadi karena gue sering banget mengaitkan nilai diri gue sebagai manusia dengan kualitas dari pekerjaan gue. Akibatnya, kalau pekerjaan gue diserang, gue merasa diri gue itu yang diserang. Dan itu terjadi karena balik lagi. Dulu ketika gue dibully, gue ngerasa bahwa nilai diri gue itu adalah, ya udah deh nggak apa-apa biarpun gue dibully, selama gue itu jadi mahasiswa berprestasi atau jadi murid berprestasi, gue akan baik-baik aja. Nah, di fase kehidupan yang ini gue pengen pelan-pelan belajar untuk memisahkan antara nilai gue sebagai manusia dan nilai dari pekerjaan gue itu sendiri. Itulah PR gue untuk menjadi unfuckwithable. Kira-kira PR lo di mana? Tips yang kelima adalah untuk belajar setiap saat. Ketika kita ngomongin belajar, ada dua cara kita belajar, yaitu momen-momen satori dan momen-momen kensho. Momen satori adalah momen di mana kita belajar dari insight yang kita dapat dalam interaksi kita sehari-hari. Bisa dari podcast, dari pekerjaan yang kita lakukan, dari nonton YouTube, atau juga dari buku yang kita baca. Prosesnya cenderung lambat, tapi prosesnya tidak terlalu painful. Sedangkan satunya lagi adalah momen kensho, di mana terjadi sebuah hal masif di dalam hidup kita yang mengubah perspektif kita secara radikal. Misalnya, kita baru kena layoff, atau kita itu baru ditinggalkan orang-orang yang kita sayangi. By all means, silahkan bersedih atau berduka dan merasakan emosinya. Tapi yang gak kalah penting adalah mengambil pelajaran dari momen-momen seperti itu. Karena momen seperti itu, sayang banget untuk tidak kita manfaatkan. Karena bisa jadi, inilah yang menjadi bahan buat origin story kita yang selanjutnya. Tips yang keenam adalah memiliki mission. Di buku ini ada sebuah konsep yang disebut namanya Massive Transformation Purpose, di mana kita memiliki sebuah misi atau sebuah pekerjaan atau sebuah panggilan yang kita itu benar-benar terpanggil untuk melakukannya, sehingga kita akan selalu bersemangat. Ini hal yang sangat tidak comfortable buat gue personally, karena sejak dulu gue terlalu terbiasa untuk fokus sama apa hal yang realistis. Ketika gue baca buku ini, gue pun merasa tertantang. Gimana ya caranya supaya gue itu bisa lebih memanggil lagi apa yang misi yang pengen banget gue capai di dalam hidup ini. Yes, gue udah memiliki misi, gue ingin membantu orang lain untuk menjadi versi yang lebih baik di dalam kehidupan mereka sehari-hari, tapi gue ngerasa masih banyak hal yang bisa digali di sini. Nah, kalau lo juga masih di dalam journey ini, gue sangat menyarankan lo menanyakan satu pertanyaan ini. Yaitu, kalau uang bukan lagi masalah buat lo, apa yang akan lo lakukan? Mungkin awalnya lo akan bilang lo bayar utang, bayar KPR, beli barang mahal. Nggak apa-apa, lo boleh jawab itu dulu. Tapi makin lama lo akan makin sadar bahwa, ini uangnya banyak banget. Kira-kira apa lagi ya yang bisa gue kerjain? Dan di saat itulah kita jadi bisa lebih connect lagi dengan apa sih mission yang pengen kita capai di dunia ini. Di part yang ketiga, kita ngebahas tentang becoming visionary. Tips yang ketujuh adalah untuk mengactivate our inner visionary. Dan sekali lagi, salah satu yang biasanya menjadi hambatan untuk kita ini menjadi visioner adalah karena banyaknya tuduhan.
kalau menjadi visioner itu artinya kita fluffy dan nggak jelas. Di sini gue pengen memperkenalkan konsep yang namanya definite optimist dan indefinite optimist. Seringkali yang kita temui adalah fenomena indefinite optimist, di mana orang-orang itu optimis dan memiliki mimpi besar, tapi tidak disertai dengan eksekusi. Gue sangat menyarankan kita menjadi definite optimist, di mana kita bermimpi besar, tapi dari mimpi besar itu kita breakdown jadi tujuan-tujuan kecil yang bisa kita lakukan setiap harinya. Contoh indefinite optimist adalah ketika kita bilang kita pengen mentransformasi pendidikan. Contoh definite optimist adalah ketika kita bilang kita ingin mentransformasi pendidikan, dan ini 4 proyek yang akan gue lakukan untuk lebih dekat lagi terhadap tujuan tersebut. Tips yang ke-8 adalah operate as one unified brain. Gue dan lo cuma memiliki satu otak yang ada di sini. Tapi kalau kita itu bisa dengan lebih terbuka dan open-minded, kita tuh sebenarnya bisa belajar dari jauh lebih banyak orang yang ada di sekitar kita. Terutama, orang yang mungkin tidak kita sukai. Tapi mereka punya insights atau mereka punya karya yang ingin kita tiru atau hasil yang ingin kita capai. Caranya gimana? Adalah ketika kita melihat orang, no matter dia menyebalkan atau dia sangat privilege, kita bisa nanya bahwa, apa ya yang bisa gue pelajari dari orang ini? Even dari tukang kebab di dekat rumah gue belajar tentang artinya hospitality. Karena setiap kali gue ketemu dia itu menunjukkan keramahan, seakan-akan dia itu bisa ramah sama setiap orang. Yang dimana kadang-kadang gue sirik, gimana ya caranya gue bisa memiliki kebiasaan yang seperti itu. Ketika lo tidak melihat batasan bahwa hanya lo yang paling tahu dan lo yang paling pintar, lo bisa melihat bahwa ternyata lo bisa kok nge-tap dengan kepintaran-kepintaran orang lain, dan pada akhirnya kita bisa juga lebih mengappreciate bahwa setiap orang lain tuh unik. Bukan cuma kita doang yang paling pintar atau yang paling tahu. Tips yang terakhir adalah to upgrade your identity. Seringkali kita ini ingin membuat perubahan, tapi kita itu terhalang oleh mental block yang kita miliki. Misalnya kita pengen membangun habit sebagai seorang pembaca. Tapi kita itu selalu punya blok bahwa, gue ini orangnya nggak bisa baca. Atau gue ini orangnya nggak tahan dan bosenan kalau membaca. Kalau kita masih punya kepercayaan kayak begitu, nggak heran, habit membaca itu jadi jauh lebih sulit untuk kita lakukan. Instead, gimana kalau kita pelan-pelan percaya bahwa kita itu adalah seorang pembaca, dan kita akan melakukan apa yang seorang pembaca itu lakukan. Misalnya adalah membaca buku. Dan mungkin nggak akan langsung bisa 1 minggu 1 buku, tapi mungkin bisa 1 hari 1 lembar. Dan pelan-pelan barulah kita tambahin. Ini pun juga diafirmasi sama James Clear, di mana ketika kita ingin membuat perubahan, mulai dulu dari merubah identitas kita dari dalam. Itu dia 9 tips dalam 3 part dari buku The Buddha and the Beres. Kalau lo suka baca buku, tapi lagi nggak sempet karena lagi ada kesibukan, lo boleh tonton video ini di mana gue merangkum tentang insight yang gue dapat dari buku Mindset, dan ada tes di dalamnya untuk tahu level growth mindset lo dari mana, dan juga buku ini yang berjudul How to Have a Good Day supaya lo bisa menghadapi hari-hari dengan lebih menyenangkan. See you next time.